Bagian 3. Penderitaan jiwa dan penyesalan yang abadi. Jika siksa fisik di Jahanam sudah begitu mengerikan, maka penderitaan jiwa yang menyertainya adalah lapisan azab yang lebih dalam lagi. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang api dan rantai, tetapi juga tentang bagaimana hati dan pikiran para penghuni Jahanam dihancurkan oleh penyesalan, rasa malu dan kesadaran bahwa mereka telah menzalimi diri sendiri. Surah Al-Mulk ayat 10 menggambarkan suara mereka yang penuh keputusasaan. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Bayangkan berada di tengah lautan api dengan tubuh yang terus-menerus dibakar, namun pikiran tetap jernih, terlalu jernih. Setiap dosa yang pernah dilakukan di dunia kembali menghantui seperti bayangan yang tak bisa diusir. Ada yang teringat saat mereka menolak ajakan untuk salat, memilih kesenangan sesaat ketimbang ketaatan. Ada yang mengingat kata-kata kasar yang mereka lontarkan kepada orang tua atau harta yang mereka simpan tanpa berbagi kepada yang membutuhkan. Surah As-Sajdah ayat 12 menggambarkan mereka menundukkan kepala di hadapan Allah, berkata, "Wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat berbuat kebajikan." Tetapi permohonan itu sia-sia. Pintu tobat telah tertutup. Penyesalan ini diperparah oleh rasa malu yang tak tertahankan. Surah Al-Ghashiyah ayat 2 menyebut wajah-wajah yang tertunduk hina, sebuah gambaran dari kehinaan yang meliputi jiwa mereka. Di dunia mungkin mereka adalah orang-orang yang angkuh, yang merasa diri mereka lebih baik dari yang lain. Tetapi di Jahanam, semua topeng telah terlepas. Mereka dilihat apa adanya, pendosa yang telah menyia-nyiakan nikmat Allah. Surah Al-Furqan ayat 27-29 menggambarkan seseorang yang menggigit tangannya sendiri dalam penyesalan, berkata, "Sekiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman." Mereka menyalahkan orang-orang yang menyesatkan mereka, tetapi pada akhirnya mereka tahu bahwa kunci penderitaan ini adalah pilihan mereka sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kesadaran bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan ini, tetapi juga tidak bisa saling membantu. Surah As-Saffat ayat 33 menyebutkan bahwa mereka bersekutu dalam azab, saling menyalahkan dan mengutuk. Bayangkan mendengar jeritan teman atau keluarga yang juga berada di Jahanam. Mengetahui bahwa mereka menderita karena mengikuti jalan yang sama yang kalian pilih. Tidak ada kenyamanan dalam kebersamaan ini, hanya rasa sakit yang diperbesar oleh kehadiran satu sama lain. Surah Al-A'raf ayat 38 menggambarkan bagaimana setiap kelompok yang masuk ke Jahanam mengutuk kelompok sebelumnya, menciptakan lingkaran kebencian yang tak pernah putus. Di tengah penderitaan ini, ada momen ketika mereka diberi ilusi harapan hanya untuk dihancurkan kembali. Surah Al-Mu'minun ayat 106-108 menyebutkan dialog mereka dengan Allah. Mereka memohon untuk dikeluarkan dari neraka, tetapi jawaban yang mereka terima adalah, "Diamlah kalian di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati, menghapus setiap kemungkinan belas kasihan. Mereka menyadari bahwa Allah, yang Maha Pengasih di dunia, kini menunjukkan keadilannya yang sempurna. Tidak ada lagi rahmat untuk mereka yang telah menolaknya berulang-ulang. Surah Ar-Rahman ayat 44 menambah dimensi lain dari penderitaan jiwa ini. Penghuni Jahanam berjalan di antara api dan air mendidih, tanpa ada tempat untuk beristirahat. Pikiran mereka tidak pernah tenang, setiap detik dipenuhi dengan ketakutan akan siksa berikutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah rantai itu menyeret mereka ke lubang yang lebih dalam? Akankah api itu tiba-tiba membesar? Ketidakpastian ini adalah siksaan tersendiri yang membuat hati mereka terus berada dalam kegelisahan yang tak berkesudahan. Yang paling menghancurkan adalah kesadaran bahwa semua ini bisa dihindari. Surah Al-Fajr ayat 23 menyebutkan bahwa pada hari itu Jahanam didatangkan dan manusia teringat. Tetapi apa gunanya penyesalan saat itu? Mereka teringat setiap peringatan yang diberikan oleh para nabi, setiap ayat yang mereka dengar, setiap kesempatan yang mereka lewatkan. Pikiran mereka dipenuhi dengan andai saja, tetapi kata-kata itu hanya menambah beban jiwa mereka, seperti batu yang menekan dada tanpa henti. Bagian 4.
makna Jahanam sebagai peringatan bagi manusia. Setelah menggambarkan kengerian Jahanam, penting untuk memahami mengapa Al-Quran berulang-ulang menyebutkan neraka ini dengan detail yang begitu hidup. Jahanam bukan sekadar tempat hukuman, ia adalah peringatan, cerminan dari keadilan Allah, dan panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 24 meminta manusia untuk menjaga diri dari api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sebuah seruan yang penuh kasih, agar kita tidak menjadi bagian dari bahan bakar itu. Bayangkan Jahanam sebagai cermin raksasa yang diletakkan di hadapan setiap jiwa. Ketika kita membaca tentang api yang membakar kulit, tentang air nanah yang menyiksa tenggorokan, atau tentang penyesalan yang menghancurkan hati, kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita menghargai nikmat Allah, ataukah kita menyia-nyiakannya seperti mereka yang kini menjerit di Jahanam? Surah Al-Isra ayat 7 mengingatkan bahwa setiap perbuatan kita, baik atau buruk, adalah untuk diri kita sendiri. Jahanam adalah konsekuensi dari pilihan, bukan hukuman sewenang-wenang. Al-Quran juga menunjukkan bahwa pintu tobat masih terbuka selama kita bernapas. Surah Az-Zumar ayat 53 menyebutkan bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi mereka yang bertobat, kecuali mereka yang mati dalam kekafiran. Ini adalah sinar harapan di tengah kengerian Jahanam. Bayangkan seorang musafir yang tersesat di padang pasir, hampir mati kehausan, lalu menemukan oase. Tobat adalah oase itu yang bisa menyelamatkan kita dari dahaga azab. Setiap ayat tentang Jahanam adalah undangan untuk berlari menuju oase itu sebelum terlambat. Jahanam juga mengajarkan tentang keadilan Allah yang sempurna. Surah An-Nisa ayat 56 menyebutkan bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, sebuah pengingat bahwa setiap siksaan di Jahanam diukur dengan tepat sesuai dengan dosa yang dilakukan. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dihukum melebihi kesalahannya. Ini adalah keadilan yang tidak bisa dicapai oleh manusia, tetapi sempurna dalam tangan Allah. Ketika kita membaca tentang rantai yang membelenggu atau api yang menjalar ke hati, kita diingatkan bahwa Allah melihat setiap niat, setiap tindakan, dan setiap kata yang kita ucapkan. Lebih dari itu, Jahanam adalah kontras dengan surga yang digambarkan dalam surah Ar-Rahman sebagai tempat penuh kenikmatan dan kedamaian. Surga dan neraka adalah dua sisi dari keseimbangan ilahi. Yang satu adalah hadiah untuk ketaatan, yang lain adalah hukuman untuk pembangkangan. Ketika kita membaca tentang Jahanam, kita diajak untuk merindukan surga, untuk bekerja keras agar menjadi bagian dari mereka yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 185 sebagai orang-orang yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya, Jahanam adalah panggilan untuk bertanggung jawab. Surah At-Tahrim ayat 6 memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ini bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang orang-orang yang kita cintai. Bayangkan tanggung jawab seorang ayah yang mengajarkan anak-anaknya untuk salat, atau seorang teman yang mengingatkan sahabatnya untuk berbuat baik. Setiap tindakan kecil itu adalah batu bata yang membangun jembatan menjauh dari Jahanam menuju rahmat Allah. Ketika kita menutup halaman Al-Quran setelah membaca tentang Jahanam, hati kita seharusnya bergetar. Bukan hanya karena takut, tetapi juga karena rasa syukur bahwa kita masih diberi waktu untuk berubah. Jahanam adalah kenyataan, tetapi ia juga adalah peringatan penuh kasih dari Allah yang tidak ingin hambanya terjerumus ke dalamnya. Mari kita jadikan setiap ayat tentang Jahanam sebagai pelita yang menerangi jalan kita, menjauhkan kita dari kegelapan, dan membawa kita lebih dekat kepada cahaya rahmat-Nya. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.